Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pertama, kami ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada saudara-saudara kita yang sedang kena musibah banjir beberapa kota. Dan kedua, kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada saudara-saudara kita yang tidak kena banjir, tidak kena musibah banjir. Kedua-duanya itu, maupun yang kena musibah banjir maupun yang selamat tidak kena musibah banjir, kedua-duanya itu hanya ujian iman. Yang kena musibah ujian iman, yang selamat dari musibah ujian iman. Untuk itu mudah-mudahan kedua-duanya saudara kita itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia sampai sekarang ini, tradisi sujud syukur tanggal 9 bulan Ramadan, tanggal 10 bulan Ramadan hanya ada dilakukan oleh jamaah Thariqat Siddiqiyah Indonesia di Indonesia ini. Lain-lainnya belum ada tradisi baru seperti itu. Yang ada umum peringatan 17 Agustus. Itu yang umum. Tapi sujud syukur tanggal 10 Ramadan, tanggal 9 belum ada tradisi seperti itu. Jadi satu-satunya tradisi sujud syukur tersebut hanya ada di jamaah Thariqat
Siddiqiyah. Tradisi tersebut siapakah yang memperkasai? Hanya mursyid tarekat Siddiqiyah, tidak ada yang lain. Kenapa diadakan sujud syukur tanggal 9 Ramadan? Karena tanggal 9 Ramadan itu lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Satu. Di tanggal 9 itu resmi Sang Saka Merah Putih dikibarkan. Yang mengibarkan Suledro Ningrat, peta Suledro Ningrat. Dan yang ketiga, di tanggal 9 itu bulan Ramadan tahunnya 1364 resmi Sang Saka Merah Putih dikibarkan. Jadi lagu kebangsaan Indonesia, Sang Saka Merah Putih Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak lama juga di hari itu dicetuskan akte kelahiran kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang diperintah itu mutahhar. Mutahhar. Yang merintah itu I.R. Soekarno, bukan Presiden Soekarno, I.R. Soekarno. Akte kelahiran itu baru saja tadi dibacakan itu. Tanggal 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia. Bukan kemerdekaan Republik Indonesia. Republik belum ada. Mengapa kok sampai dilahirkan akte kelahiran kemerdekaan bangsa Indonesia? Jauh-jauh sudah takut
supaya tidak keliru dikatakan kelahiran republik. Aktenya sudah jelas lahirnya itu 17 Agustus. Loh kok masih ada mempermalsukan aktenya itu untuk diganti kemerdekaan Republik. Ini pemalsuan akte kelahiran bangsa Indonesia. Jadi apa yang dikhawatirkan itu jelas sudah wujud sekarang ini. Maka itu kita wajib saya adakan tradisi sujud syukur tanggal 9 Ramadan. Hari Jumat Legi tahun Hijriah 1364. Banyak orang yang lupa bahwa tanggal 9 itu bukan hanya lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia, juga resmi lagu kebangsaan yang mengiringi, resmi bendera Sang Saka Merah Putih. Bukan bendera merah putih, bendera Sang Saka Merah Putih. Siapa yang jahit bendera itu? Ibu Fatmawati, istrinya Bung Karno sendiri. Kapan dijahit? Kurang setahun setengah merdeka sudah dijahit. Mengapa kurang tahun setengah tahun? Wallahu alam. Itu memang ada, mungkin saja ada ilham ruqi yang disampaikan kepada Ibu Fatmawati. Kalau ingin tahu penjelasannya, baca buku catatan kecil Ibu Fatmawati dengan Bung Karno. Itu buku penting, tahu bagaimana seandainya proklamasi tidak ada benderanya. Tapi orang lupa bahwa pada tanggal itu 9 itu termasuk lagu kebangsaan Indonesia ciptaannya Wage Supratman, pahlawan Indonesia. Dan lupa bahwa pada
tanggal 9 itu bendera Sang Saka merah putih, bendera negara Kesatuan Republik ini, Sang Saka merah putih. Baca sendiri dalam Undang-Undang Dasar. Bab 15 pasal 29. Bendera negara ialah sang merah putih. Ini banyak dilupakan. Dan dilupakan bahwa pada tanggal itu pun lahirnya akte kelahiran kemerdekaan bangsa Indonesia. Tiap-tiap manusia saja ada aktenya, maka kelahiran bangsa tidak ada aktenya. Tapi akte itu dilupakan, sehingga nyeleweng tanggal 17 Agustus kemerdekaan Republik. Republik itu kan bentuk negara. Waktu itu belum ada negara. Belum ada pemerintahan. Belum ada angkatan perang. Dan macam-macam. Loh kok sudah dikatakan Republik, itu kan Republik bentuk negara. Nah kalau Republik, iya negara kesatuan Republik belum ada. Mana sumber referensinya? Tidak ada. Maka saya ingatkan dengan ingatan sujud syukur itu supaya ingat mensyukuri lahirnya kemerdekaan Indonesia tanggal 9 Ramadan tahun 1364. Di mana kelahirnya itu? Di Jakarta, Kecamatan Menteng, di Pegangsaan Timur nomor 56 di tempatnya Bung Karno sendiri. Teks proklamasinya itu siapa yang menciptakan? 3 orang, Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo dari Aceh yang pada waktu itu bertempat di Kerawang. Itu yang menciptakan teksnya yang bunyinya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Awal kalimat saja sudah kami bangsa Indonesia, bukan kami Republik Indonesia.
Ini sumber autentik. Fakta bicara, bukan bicara tanpa fakta. Sampai sekarang ini pun tiap 17 Agustus ya tetap kami bangsa Indonesia, bukan kami Republik Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, artinya kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan Republik. Apa kurang jelas? Jelasnya seperti terangnya sinar matahari. Ya setelah kalimat itu sampai situ proklamasi itu. Dengan ini bukan dengan itu. Ini apa ini? Ini itu kata isyarat yang menunjukkan sesuatu yang paling dekat. Ini, iki, bukan itu. Setelah itu baru kata-kata mengenai pendirian negara, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan. Dan yang tidak kekuasaan ini negara. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo, tapi masih tempo, belum waktu itu, masih tempo. Nah, tempo itu tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, jadi bukan waktu itu pemindahan negara. Siapa yang mindah kekuasaan itu? Siapa yang mindah? Yang mindah itu panitia penyelenggara. Panitia pemindahan kekuasaan negara, bukan panitia persiapan kemerdekaan. Kleru maneh. Yang akhir di tengah ini Jakarta. Tanggal ini 17 Agustus 45. Terakhir atas nama siapa? Bangsa Indonesia. Soekarno bangsa, atas nama bangsa, bukan atas nama Republik. Apa kurang jelas? Orang jelas itu kutungkirul ainu do'a syamsi min robatin, mengingkari fakta bicara yang sudah disaksikan seluruh bangsa Indonesia, seluruh negara. Apa akan kita tipu? Yang belum ada dianggap ada, yang ada ditiadakan. Ini cara apa? Ini cara puntung-puntung terapung.
Itulah perlunya saya mengadakan tradisi sujud syukur tanggal 9 Ramadan. Kalau tanggal 17 itu tanggal Masehi, bukan tanggal Hijri. Masehi 17, bulannya Agustus, tahunnya 1945. Kalau bulan Hijriah, bulan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, tanggal 9, bulannya Ramadan, tahunnya 1364, harinya Jumat Legi, jamnya jam 10 siang. Jadi 2 tahun itu harus kita pakai, karena dalam Al-Quran itu juga menggunakan tahun Masehi, tahun Hijri. Di dalam Al-Quran, ingat ya, dalam Al-Quran surat Ankabut menceritakan Nabi Nuh itu dakwanya 95 tahun. 90, satu ayat itu menggunakan kata-kata sana dan am. Sana tahun, am ya tahun. Maka itu ada tahun Masehi, tahun Hijriah. Jadi menggunakan itu. Jadi walaupun tahun Hijriah belum ada, tapi di dalam informasi Al-Quran sudah diterangkan akan ada tahun Hijriah, gitu. Jadi ada sana tahun, am ya tahun. Kaya amfil, am tahun, fil gajah. Nah. Sehingga di Indonesia disebut ngampel itu dari asal kata-kata amfil. Nah. Jangan lupa tahun Hijriah itu tahun hijrahnya Nabi Muhammad. Siapa yang mengadakan kalender Hijriah itu tahun itu? Yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab atas sarannya Gubernur Musal Asy'ari Kufah. Dalam tarikh begitu. Kok tempo yang sesingkat-singkatnya. Kapan tempo itu? Tempo itu tanggal 10. Makanya 10 Hijriah.
tanggal 10 bulan Ramadan, tahunnya sama 1364, harinya saja lain. Karo kemerdekaan Jumat lagi, ya kalau berdirinya NKRI itu hari Sabtu setelah Jumat lagi, hati langsung. Karo kemerdekaan tempatnya waktu itu di Pegangsaan Timur nomor 56, Pegangsaan Timur Jakarta lain. Nah, karo berdirinya negara itu lain. Itu di Kecamatan Menteng itu lain. Jadi lain tempatnya lain. Jadi keduanya harus kita syukuri supaya generasi seterusnya ini gak gampang dibujuki wong-wong sing gak ngerti, hanya mengandalkan kekuasaan ada. Instruksi ini dilakokno, gak dipikir kleru, gak langsung, tak kayak robot. Robot itu namanya. Manusia dia kan robot. Makanya harus ada di samping kita itu, ya, memperingati, mensyukuri di bulan Masehi. Jangan lupa akan bulannya kita sendiri. Bulan Hijriah itu bulan kita. Karo Masehi kelahiran Nabi Isa. Kalau Hijriah, hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Apa kita lupa kepada Nabi Muhammad? Salah besar. Nah, ini tradisi inilah saya adakan. Orang Islam dia banyak yang lupa. Yang diingati hanya 17 Agustus. Tahunnya sendiri lupa. Lah inilah beruntung warga Torekot Sidika ini masih ada yang kober mengingatkan, meluruskan sejarah untuk meskipun Sumpah Pemuda, lagu kebangsaan itu lahirnya 1 tahun 1928. Tapi untuk kenegaraan, untuk bangsa seluruh Indonesia ini resminya ya yang saya sebutkan tersebut ya tanggal 17 Agustus itu.
Nah di lagu kebangsaan Indonesia di situ kan ada yang dianggap beledek oleh Belanda, beledek nyamber di waktu siang yang disamber wajahnya penjajahan. Apa itu? Di lagu itu bunyinya merdeka, merdeka, bangsaku, negeriku yang kita. Coba, merdeka, merdeka, negeriku. Ya, nah, coba, tanahku, negeri. Itu yang dianggap. Padahal oleh penjajahan yang paling ditakuti ya kata-kata merdeka itu. Kemudian Belanda kelabaan kena lagu itu. Waktu itu dinyanyikan dengan berdiri. Sebelum itu berdiri di Gedung Kenari. Gedung Kenari, Kesatuan Negara Republik Indonesia. Kenari, Jalan Kenari. Setelah itu dilarang, tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia itu. Akhirnya yang ngarang itu ditangkap di Surabaya, di Embong Malang, dijeblosnya ono penjara Kalisosok. Ya itu kelakuane puntung terapung. Tapi dengan munculnya Sumpah Pemuda dan munculnya lagu kebangsaan Indonesia, berselang 17 tahun merdeka bangsa Indonesia. Berselang merdeka. Mergo lahirnya kedodongan itu ya niku di Kramat Raya namanya, Kecamatan Senen, Kramat Raya, nomornya 106, nomor rumah 106. Saya pernah ke sana. 1 dengan 6 10, 1 dengan 6 7, 10 dengan 7 17, ya. Jadi berselang 17 tahun merdeka. Ini keajaiban Indonesia. Jarang yang neliti seperti itu, jarang. Yang diteliti selama ini duit tok. Apa mana yang neliti liyane? Jarang. Nah ini saya itu mempunyai harapan moga-moga warga Toreko Sidika ini, warga Toreko Sidika ini bisa meluruskan sejarah. Karena sejarah itu bengkok-bengkok no. Karena ada kepentingan. Ya. Meluruskan sejarah kasih gak wani. Sing belok lo wani, sing lurusno gak wani. Aneh bin ajaib.
Padang alasane bertele-tele sak piturute. Udah melalui formal, kakean formalin. Kanggo kawetno mayit. Nah ini walau gak ditetapno formal gak sah bagi puntung terapung, tapi bagi fakta sejarah sah. Ini perlunya ada sujud syukur dan juga kita tidak meninggalkan peringatan 17 Agustus tahun masiki. Peringatan karo syukur lain, karo peringatan memperbarui ingatan supaya ingatan itu eling. Nek wis eling ya wis. Ya. Tapi nak syukur mesti eling, tapi nak eling gak mesti syukur. Makanya di dalam Al-Quran itu kata-kata uzkuru nikmatallah hampir 10 kali. Eling nikmati Allah. Tapi waskuru nikmatallah Quran cuma satu kalimat. Waskuru nikmatallah. Jadi akar ilingnya. Tapi yang syukur jarang-jarang. Ya Pak. Walakina aksaron nasi layasin. Kebanyakan manusia itu tidak syukur. Ini lupa akan sumpah pemuda, lupa akan bendera sang merah putih, lupa ya. Akan lambang negara Garuda Pancasila, lupa akan semboyan negara Kesatuan Republik Indonesia, lupa akan pintu gerbangnya negara Republik Indonesia, lupa akan ideologinya negara Kesatuan Republik Indonesia, lupa akan tujuannya negara Kesatuan Republik Indonesia, lupa akan mahkotanya Republik Indonesia. Lupa yang tidak lupa duit. Royaan kedukan, royaan segoliwet. Kuali, nduk njirine kuali, ono segone dadi royaan kuali. Sehingga gururud dunia tertipu oleh kehidupan dunia. Saya alhamdulillah warga negara Indonesia khususnya Jamiah Tarekat Siddiqiyah Indonesia. Dengan adanya organisasi cinta tanah air ini, persaudaraan cinta tanah air ini yang dijiwai manunggalnya iman dan kemanusiaan itu sudah banyak ya, yang sadar bahwa
kemerdekaan 17 Agustus itu bukan kemerdekaan Republik, kemerdekaan bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Saya ini cuma mengingatkan saja. Tidak ada kepentingan-kepentingan ini. Saya kan non politik saya ini. Non politik, non proposal, ya. Tapi mengingatkan, jangan sampai warga Torekoh Titik ini menjadi jiwa puntung-puntung terapung hanyut ke lautan. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Maka sampai siang malam itu mendoakan warga Torekoh Titikya ini dan mendoakan seluruh bangsa Indonesia. Ini rakyat banyak menderita karena banjir. Di samping itu ada yang banyak repot karena bagian menang kalah. Ayo. Siap menang, siap kalah. Ternyata gak siap kalah. Nah ini kita doakan mudah-mudahan semuanya tetap rukun. Seperti dungane nduk kausaran Rabbi ja'al hadza baladan aminah warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itulah yang perlu saya sampaikan, ya. Dalam keterangan sujud syukur ini, satu-satunya ada sujud syukur mengenai kemerdekaan Indonesia, berdirinya negara Indonesia itu hanya warga Torekoh Titikya. Saya menjadi pemakarsanya. Setuju maupun tidak itu persoalan orang lain, penilaian saja. Saya tetap ya, mudah-mudahan kita diberi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.